Baiklah, di video kali ini saya akan jelaskan cara penggunaan grup menu barang di software bengkel. Yang pertama yaitu kategori. Menu ini digunakan untuk mengelompokkan kategori barang. Misalnya untuk menambahkannya Anda tinggal klik tambah, kemudian kodenya sel K4, misalnya kategori 4. Ini contoh saja. Kemudian klik simpan. Cukup mudah. Untuk mengeditnya Anda tinggal pilih kategori yang akan diedit, kemudian edit, kemudian setelah selesai edit klik simpan. Dan untuk menghapusnya Anda tinggal klik kategori yang akan dihapus, kemudian hapus. Tapi perlu diingat, jika kategori sudah terkait dengan subkategori maka tidak bisa dihapus. Oke. Kemudian ini subkategori. Ini adalah subkategori dari kategori yang telah ditambahkan di menu kategori. Untuk menambahkannya juga mudah. Hanya subkategori 4 ini misalnya. Subkategori 4, kemudian simpan. Untuk edit, hapus juga sama. Ini untuk mencetak kategori yang ada. Oke, cukup mudah. Kemudian selanjutnya yaitu menu merek kendaraan, digunakan untuk memasukkan data merek kendaraan. Caranya juga mudah, tambah dan kodenya misalnya M. Kita masukkan Mitsubishi. Oke, Mitsubishi. Untuk edit, hapus juga sama, mudah. Kemudian tipe kendaraan, misalnya di bagian kode T003 kita masukkan expander misalnya. Oke, simpan. Untuk edit, hapus juga sama mudahnya. Ini. Oke, selanjutnya yaitu satuan. Ini adalah untuk menambahkan satuan barang. Misalnya saya masukkan yang belum ada di sini, misalnya satuannya meter. Kalau ada lagi misalnya kilogram jika ada. Oke, seperti itu. Cukup mudah pada dasarnya untuk menggunakan menu grup barang di sini. Selanjutnya yaitu barang, digunakan untuk menambahkan barang yang ada di bengkel. Anda pilih kategorinya, misalnya kategori 4, ini subkategori 4, ini kode secara otomatis. Anda juga bisa menambahkannya secara acak. Oke, di sini saya tambahkan sesuai yang otomatis saja. Ini namanya misalnya air radiator. Harga jualnya misalnya 45.000, harga belinya 35.000. Ini untuk merek kendaraan apa bisa dimasukkan di sini. Dan ini jika ada keterangan OM-nya dan keterangannya jika ada di sini. Di sini Anda bisa menambahkan gambarnya jika perlu menambahkan gambarnya. Saya rasa tidak perlu, karena jika Anda menambahkan gambar pada setiap barang maka di bagian database nanti akan terlalu besar filenya. Oke, sini di harga kelompok Anda tentukan harga ecerannya misalnya 45, kemudian harga grosirnya 40 misalnya. Oke, perlu diingat untuk setiap Anda menginput akhiri dengan enter agar barang terekam. Oke, setelah semua form isian yang ada di sini sudah diisi yang perlu-perlu, maka Anda tinggal simpan. Oke. Nah, di sini sudah berhasil ditambahkan yaitu air radiator. Selanjutnya yaitu barcode. Menu barcode ini digunakan untuk
mencetak barcode untuk barang. Misalnya kita tambahkan oli mobil, kemudian kuantitasnya berapa, misalnya 5 untuk cetak barcode-nya. Kemudian ini air radiator, misalnya jumlahnya 10. Oke, setelah itu Anda pilih cetak, dan di sini pilih barcode. Nah, ini maka Anda bisa mencetak barcode ini di kertas label. Jadi Anda bisa menempelkannya di bagian barangnya. Oke, jika Anda ingin mencetak label barangnya, Anda bisa pilih label barang kemudian cetak. Nah, di sini Anda akan tercetak label harganya. Oke, itu tadi penggunaan menu barcode untuk mencetak barcode dan label barang. Selanjutnya yaitu harga jual. Ini digunakan untuk menentukan harga jualnya. Misalnya air radiator minimal harganya berapa, 45. Kemudian harga maksimalnya ini pembelian minimal berapa, dan misalnya pembelian minimal 2 terus maksimal 5 itu mendapatkan harga khusus, misalnya 42.000 dari harga eceran yang sebesar 45.000. Ini digunakan untuk menentukan harga minimal dan maksimalnya. Oke, kemudian simpan. Selanjutnya yaitu konversi satuan. Ini digunakan untuk melakukan konversi satuan. Jika ingin menambahkannya, misalnya barangnya apa, misalnya ini air radiator. Jika satuannya dus, misalnya 1 dus, ini berapa, misalnya 10 botol, Anda bisa mengkonversinya jika Anda melakukan pembelian berdasarkan dus. Nih, saya konversi ke botol, kemudian simpan. Oke, demikian tadi cara penggunaan grup menu barang di software bengkel. Dan yang pada dasarnya penggunaan menu-menu di sini cukup mudah sekali. Sekian tutorial dari saya, sekian dan terima kasih.